Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami telah bersama Bapak Muzirwan. Muzirwan. Izin Pak, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Oh itu. Ya, Pak. Oh, terima kasih Nakesa. Kami izin Bapak PP Pabilo, Pak Komisi Pemirsa. Saya Muzirwan. Muzirwan ini jabatannya kenal kesebabkan ini kami setarakan, jadi sekarang memang analis kebijakan. Ini juga mengkode ini sudah 8 tahun, 8 tahun sudah 2017. Sudah menurut satu sampai 2022 ini dinas kebijakan itu sektor non-profit itu sektor non-profit sudah berlaku. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak kehadirannya di kantor Gubernur Sumatera Barat bagian biro organisasi dalam kesempatan wawancara hari ini. Tema wawancara hari ini adalah digitalisasi pelayanan publik sebagai wujud globalisasi dan modernisasi pemerintahan di Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akademik kami pada mata kuliah teori sosial, jurusan ilmu administrasi negara. Modernisasi. Teori sosial pemodernisasi. Teori sosial. Mata kuliahnya teori sosial. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akademik kami pada mata kuliah teori sosial, jurusan ilmu administrasi negara, Universitas Negeri Padang, yang dosen pengampunya oleh Ibu Dara Fitri Edianti, MPD, PhD. Saya Nakesha akan memandu jalannya wawancara ini dengan beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Baik, saya Nakesha akan memandu jalannya wawancara hari ini. Baik, perkenalkan anggota kelompok 5. Saya sendiri sebagai moderator, Nakesha dengan NIM 24042131. Perkenalkan, nama saya Damara Sazakarani dengan NIM 24042361. Perkenalkan, nama saya Fuad Nasional Mata dengan NIM 24042329. Perkenalkan, nama saya Pak Ibrahim Putra dengan NIM 240422. Perkenalkan, nama saya Triani Tani dengan NIM 24042326. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadia Azika dengan NIM 24042134. Perkenalkan, nama saya Riana Zalaman dengan NIM 24042288. Baik, sebelum masuk ke sesi wawancara, di sini rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar dari teori modernisasi kepada rekan saya. Terima kasih bisa ini Bapak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu teori modernisasi. Modernisasi merupakan konsep yang menjelaskan perubahan sosial secara besar-besaran dalam masyarakat yang bergerak dari kondisi tradisional ke arah yang lebih maju dan kompleks. Perubahan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang ditandai dengan perkembangan teknologi, urbanisasi, dan rasionalisasi. Dalam konteks pelayanan publik, modernisasi dapat dilihat dari upaya pemerintah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Digitalisasi menjadi jembatan penting yang menghubungkan proses modernisasi dengan pengaruh globalisasi, di mana pertukaran informasi dan standar pelayanan yang tinggi dari negara lain dapat diadaptasikan dan diimplementasikan secara lokal. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga transformasi budaya birokrasi yang lebih responsif dan inklusif. Baik, setelah kita menyimak pemaparan materi mengenai konsep dasar dari modernisasi yang telah disampaikan oleh rekan saya Yaitu Damara, selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara. Kepada rekan saya Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Nakesha. Mohon izin Bapak, itu bagaimana menurut Bapak dalam rangka mendukung digitalisasi, pelayanan digital apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat? Bagaimana dampak layanan-layanan tersebut terhadap masyarakat secara umum, khususnya dalam hal efisiensi waktu, transparansi proses, dan tingkat kepuasan masyarakat? Terima kasih. Ini memang sebenarnya pertanyaan ini kan arah ke Kominfo, karena sini kita ada sistem memprotek itu sudah aplikasi ditangani oleh Kominfo.
Cuma kita tekan pertanyaan tadi kita lagi mengarah ke sektor publik. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah kita laksanakan, terutama Lapospan. Pernah dengan Lapospan, layanan aspirasi penyampaian online rakyat, spam. Jadi kita adalah daerah percontohan di Kemenpan RB sejak tahun 2017. Jadi dalam proyek percontohan ada 6 daerah proyek percontohan, pertama Sumatera Barat, kemudian Jakarta, dan Provinsi Bali, itu yang provinsi. Kemudian ada Kabupaten Tangerang, kemudian Bantul, kemudian Bali saja. Jadi ada 6 daerah percontohan itu diperancarsa oleh Menpan RB selaku penampung. Pelapor di penampungnya adalah dari Menpan RB. Jadi kita mengetik 1708 langsung ke pelapor. Kita bisa mengadu. Jadi apabila kita tidak puas dengan layanan publik seluruh pemerintah, kita bisa mengadu ke pelapor. Ke 1708 atau pelapor nanti bisa diketik, bisa di WA dan di Instagram. Dan ini karena Kemenpan 8 2017 untuk penyeragaman regulasi, maka pelapor saat ini sudah dikelola kembali oleh Kemenpan. Jadi disebut. Namun demikian, kami sebagai pengelola pelapor, saya Miran dan Pak Poli selaku admin pelapor, ini kami admin pelapor itu menangani seluruh pengaduan. Jadi pengaduan itu dari masyarakat, kemudian setelah diketik kemudian diprosesi oleh pusat di Menpan RB, kemudian dipilah-pilah seluruh pengaduan dan nanti disesuaikan, nanti larikan administrasi. Sekarang sudah pindah ke Menko, kemudian administrasi pelapor menyebarkan distribusikan seluruh OPD yang terkait. Misalnya kalau dinas pendidikan, lari ke dinas pendidikan. Terima kasih kepada info. Selanjutnya kepada rekan saya, Haikal. Baik, terima kasih rekan saya ini mengambil Pak Karena menurut Bapak, apakah digitalisasi akan menjadi peran penting dalam mewujudkan birokrasi modern di masa depan? Dan apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah pada saat ini untuk mewujudkan birokrasi modern yang efektif? Jadi saat ini kita sudah berada di era 4.0 ya. Jadi seluruh pelayanan ini harus terkoneksi dengan aplikasi internet. Jadi saat ini media mainstream seperti koran-koran, radio, televisi sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke era digitalisasi. Di seluruh layanan publik harus telah digitalkan. Tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya pengaduan pelapor digunakan adalah mereka masyarakat tidak perlu datang lagi ke OPD tersebut, cukup dengan pelapor, ketik pelapor, SPLapor itu tersambung kemudian akan tanggung langsung. Jadi tidak perlu datang lagi ke lokasi yang sering kita tidak puas. Dan saat ini kami juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tim kecepatan madani yang dibentuk oleh TPSN pemerintah Sumatera Barat sejak tahun 2021 yang lalu pada era Pak Mehdi Dahuli sudah ada program Probul, program unggulan. Program unggulan adalah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan publik. Jadi seluruh OPD harus sudah mendigitalkan peran publiknya. Jadi salah satu OPD yang gencar melaksanakan digitalisasi adalah Samsat. Di masyarakat dengan ada beberapa Samsat signal, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Samsat untuk bayar pajak, cukup dengan menekan aplikasi signal. Dan ada beberapa aplikasi lagi. Jadi nanti setelah dibayar, nanti di print, nanti diantar, nanti ada notifikasinya ke Samsat dan diantar langsung di rumah untuk mempermudah. Juga seluruh OPD rata-rata sudah ada aplikasi di sektor pelayanan publik. Jadi digitalisasi pelayanan publik ini adalah suatu keniscayaan, keharusan. Tidak boleh tidak. Kalau kita tidak mengikuti digitalisasi ini, maka kita akan tertinggal, terlindas. Dan itu negara-negara lain sudah jauh maju.
Dan saat ini untuk era pemerintahan yang sudah mulai Pak Jokowi itu seluruhnya sudah digital 100%. Tidak ada lagi yang pelayanan secara konvensional, sudah mulai ditinggalkan. Dulu ada mengirim surat, mengirim uang dulu dengan pos, kemudian telegram. Lama sampainya untuk dari pengirim sampai ke tempatnya, misalnya dari anaknya dia datang itu sampai seminggu. Sekarang dengan era digitalisasi cukup per menit kita kirim melalui ATM, transfer langsung. Saat ini juga sampai ke Jakarta dalam waktu 5 menit sudah sampai. Sekarang itu kelebihan daripada tersebut. Dan era digitalisasi sudah menjalan korban, orang tidak perlu lagi baca koran. Dulu kan kebutuhan orang untuk baca koran. Sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan adanya HP ini semua sudah ada di sini. Dan korbannya tentu saja sudah banyak kebutuhan. Bahkan televisi swasta saat ini sudah banyak yang PHK, pegawainya. Kompas TV sudah lebih 100.000 pegawai PHK. Karena orang tidak ada TV lagi, cukup di HP. Bahkan dulu ada telepon umum, kemudian telepon warnet, dan telepon rumah itu sudah tidak ada lagi. Sudah diganti dengan HP dengan era digital ini, banyak korban. Jadi sudah ada koran-koran, tidak ada orang yang sekarang tidak baca koran lagi, cukup ada semuanya bisa bahkan Babel, kita tanya Babel ada semuanya. Kemudian tantangan ke depan ya, tanya tadi tentang ke depan. Dengan kemajuan zaman ini memang kecepatan perlompatan kemajuan digitalisasi sangat cepat sekali. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Konsekuensi kalau kita tidak mengikuti kecepatan digitalisasi pelayanan publik ini di secara umum, maka kita akan tertinggal. Jadi untuk bisa menguasai dunia, orang harus menguasai informasi. Jadi kalau untuk bisa menguasai informasi adalah tentang menguasai internet dan digitalisasi ini. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti gagap dengan teknologi digitalisasi, kita akan tertinggal. Dan ini bisa dialami oleh SMSN yang lama-lama itu gagap gatek dengan teknologi, karena memang tidak diajarkan mindsetnya, tidak diajarkan tentang digitalisasi ini, tentang internet, sehingga begitu banyak berjibunnya aplikasi-aplikasi sehingga banyak yang tertinggal, tidak siap dengan kemajuan zaman. Di era ini kita harus siap. Makanya saya sendiri pun sebenarnya tidak ada ilmu sedikit pun tentang internet. Cuma saya pernah mengelola pelapor, bahkan yang nanya itu para eskom. Sekali ini kok Pak Eskom menyampaikan kita apa nak kembali, biasanya saya nanya ke mereka. Cuma karena kita bisa belajar, siapapun bisa belajar tentang era digitalisasi, maka kita siap. Jadi siapa yang bisa menguasai informasi, dia akan menang. Masuk pilkada, pilpres, pileg, kalau bisa dia menguasai teknologi, dia bisa akan menangkan pilkada. Jadi saat ini bisa dia kepala-kepala daerah yang muda-muda, karena mereka menguasai teknologi dan IT, termasuk teknologi digitalisasi. Mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Selanjutnya rekan saya, Pani. Silakan. Terima kasih Manisha. Izin Pak, Bu, perkenalkan nama saya dari Ayu Tani. Menurut Bapak, bagaimana peran digitalisasi ini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terintegrasi? Jadi memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi dengan kemajuan zaman yang 4.0, bahkan sudah 5.0 sekarang sudah melangkah. Beberapa negara seperti China itu sudah melangkah ke 5.0, kita masih melangkah 4, baru mereka sudah 5. Jadi saat ini seperti Bitcoin itu dulu harganya rendah sekali. Pertama di launchnya rendah, sekarang sudah miliaran. Jadi siapa pertama kali yang berani berisiko untuk berinvestasi dengan Bitcoin, maka dia beruntung. Jadi seperti Facebook, awal-awalnya itu tidak dihargai orang Facebook. Itu karena yang mengelola Facebook itu masih muda-muda, masih belajar. Cuma sekarang
Mark Zuckerberg selaku owner Facebook dia menjadi salah seorang terkaya di dunia karena menguasai IT. Di dalam konteks pemerintahan untuk bisa terlaksananya pemerintahan yang baik yang tadi ya, maka dibutuhkan digitalisasi yang baik. Dan saat ini pemerintah sudah merubah mindset dari informasi komunikasi yang dulu dikelola oleh Dekan. Karena saya juga pegawai penerangan, saya pegawai penerangan terakhir, produk terakhir di kantor penjalan veteran. Sekarang sudah bubar dan saya produk terakhir waktu itu tahun 97. Sudah dibubarkan Dekan, kemudian sekarang ditukar Kominfo, sekarang di Komdigi. Itu seluruhnya pada IT. Yang dibutuhkan sarjana IT di sini juga ada mantan IT Pak Ira yang belum masuk di tamat pendidikan juga Pak Ira. Jadi itu adalah dalam rangka mengelola penataan pemerintahan yang baik melalui digitalisasi. Itu yang bersama yang harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya rekan saya Nurul dituliskan. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mengenalkan nama saya Nurul Fatia Azika. Bagaimana apa harapan Bapak terhadap pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Jadi tahun sekarang dan sampai 2030. Jadi ini sejalan dengan RPJMD dan RPJMD. Jadi sudah tertuang dalam RPJMD Bapak Gubernur Mayadi dan Bapak Masko. Belum disahkan, lagi dibahas nih dari DPRD. Jadi sebenarnya itu sudah dituangkan di konsep pembangunan, dituangkan dalam RPJMD. Pernah dengar RPJMN yang pusat di Bappenas, atau di sini digawantahkan dari RPJMD. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh PD itu sudah mengacu kepada RPJMD yang dibuat oleh pemerintah Sumatera Barat hasil kesepakatan seluruh PD dan para pakar akademisi yang ditunjuk oleh Bapeda. Jadi semua ini harapan dari Bapak Gubernur yang saat ini menjabat Bapak Mahyildian Syarullah dengan Pastor Selmi. Kebetulan Pastor ini masih muda, energik, dan juga seorang influencer, YouTuber. Dan saat ini sejalan sekali keinginan dalam digitalisasi beliau. Harapannya agar seluruh pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan. Jadi pelayanan publik ini adalah sesuatu kepastian. Adanya ASN ini adalah rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di ASN ini dibentuk pemerintah seperti di sekarang ada strata pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Gunanya adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Di pembukaan itu sudah jadi dasar kita melakukan publik adalah di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam rangka memberikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bangsa sampai selesai. Jadi kedepannya kita harapkan seluruh stakeholder terkait yang dalam ini di jumlahnya adalah ASN. ASN ini jumlahnya saat ini dibutuhkan itu terbanyak di Dinas Pendidikan guru dan guru SMA dan SMK. Di tempat pemerintahan lebih daripada 20% anggaran Pemprov ini adalah terfokus di Dinas Pendidikan. Jadi dari 6,7 triliun kepada APBD Sumbar itu lebih daripada 2,5 triliun adalah untuk guru SMA SMK. Jumlah SMA saat ini sekitar 230, SMA negeri saja 230. SMA SMK negeri lebih dari 270 se-Sumatera Barat, terdiri atas cabang-cabang dinas yang 10 cabang dinas yang dibentuk. Jadi ujung tombak pemerintahan termasuk kita di sektor pelayanan publik ini adalah dalam agar nanti kedepannya
tidak ada lagi masyarakat yang berbelit-belit memberikan pelayanan publik. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Diberikanlah. Jadi jangan melihat materi pemberian siapa orang yang memberikan, cuma berikanlah pelayanan sebaik-baiknya gratis tanpa biaya. Karena pemberian pelayanan kepada masyarakat ini adalah dibiayai oleh negara. Keberadaan AS ini adalah dibiayai oleh negara. Jadi pelayanan harus gratis, berikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Seperti di DPNSP kita punya dinas penanaman modal terpadu satu pintu, itu pelayanannya gratis. Jadi samsat tidak gratis. Kalau samsat gratis, tidak ada pajak yang kita pungut. Ini samsat ini dijamin pelayanannya pasti bayar. Karena itu adalah satu-satunya sumber masyarakat yang sumber pendapatan dari pemerintah provinsi Jawa. Mungkin itu dulu. Pertanyaan terakhir kepada rekan saya, Najla, dipersilakan. Tapi gimana? Iya. Baik, izin Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Najla Kamal. Saya ingin bertanya, sejauh mana proses digitalisasi pelayanan publik di daerah ini yang mencerminkan aspek globalisasi? Apakah ada pengaruh dari tren standar global dalam penerapan teknologi dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengaruh budaya digital global atau akses informasi lainnya? Jadi prosesnya memang dimulai dari perencanaan kembali ke PJMD. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan good governance, kita pernah dengar good governance dan good governance. Good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance itu kepemerintahan yang sebenarnya. Jadi ada good governance dan good governance. Jadi dalam rangka pemerintahan yang baik memang dibutuhkan sekali digitalisasi. Nah ini era 4.0 yang mau tidak mau harus kita jalani. Karena memang dunia ini dengan ada era globalisasi sudah telanjang. Jadi informasi dulu waktu pernah saya telepon dulu, untuk bisa kita telepon ke Amsterdam itu sekitar 20 tahun yang lalu itu dibutuhkan dalam 2 menit 40.000. Sekarang gratis dengan WA. Jadi kita bisa langsung ke Mekah menelpon pemimpin kita yang lagi haji saat ini, bisa langsung. Bahkan kita bisa melihat secara langsung pelaksanaan haji di Mekah, baik itu live dari YouTube, di TikTok juga ada. Jadi saya sering melihat pelaksanaan haji di Makkah, Madinah, Taif. Saya sudah bisa melihat syahadan di Mekah sekarang tanpa datang ke sana, belum pernah ke sana. Melalui channel-channel YouTube ada di Amal Mulyana, Amal Mulyana Channel, banyak lain lainnya. Kemudian pengaruh globalisasi ini sangat tinggi sekali. Jadi pengaruh globalisasi karena tidak ada sekat, tidak ada batas-batas antar negara lagi. Jadi ada efek-efek negatif, ekses dari globalisasi ini tidak ada lagi karena di sini tidak sebenarnya di Kominfo dulu kan Depen yang bisa mengontrol masyarakat. Sekarang diserahkan kepada di Komindigi digitalisasi. Cuma karena begitu cepatnya lompatan teknologi IT ini, maka agak susah pemerintah mengontrol dengan kecepatan informasi ini, kecepatan teknologi ini. Jadi pengaruhnya cukup tinggi. Jadi efek-efek negatif dari teknologi cukup banyak. Jadi kita yang memilah-milah karena efek negatifnya. Anak-anak bisa dengan mudahnya melihat film-film yang seharusnya tidak dilihatnya. Anak-anak kecil bahkan tidak seharusnya dalam tapi karena begitu mudahnya memperoleh akses link untuk mendapat itu akan sangat menghambat. Dan juga pengaruh negatifnya adalah seperti judi online.
judi online, ojol, penipuan skimming dan sebagainya yang bisa yang secara sangat saya baca. Mungkin barang itu dulu kali ini. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Bapak atas jawaban selama sesi wawancara ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi bahan masukan untuk pengembangan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat ke depannya. Kami juga berharap hasil wawancara ini dapat menjadi referensi akademik dan kontribusi positif bagi pemerintah yang lebih modern dan inklusif. Sekian dari wawancara kita. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.